Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Feranita Utama, di mata kuliah Epidemiologi Penyakit Menular. Hari ini kita akan membahas mengenai epidemiologi filariasis. Materi kita kali ini mengenai epidemiologi filariasis. Filariasis. Apa yang kalian ketahui tentang filariasis? Ini merupakan salah satu gambar kaki penderita filariasis. Ya, benar sekali. Nama lain dari penyakit filariasis adalah kaki gajah. Filariasis merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria. Penyakit ini ditularkan oleh vektor nyamuk. Penyakit filariasis dapat menimbulkan kecacatan seumur hidup berupa pembesaran tangan, kaki, buah zakar, dan payudara. Agen filariasis adalah cacing filaria. Cacing dewasa disebut makrofilaria, hidup di dalam saluran dan kelenjar getah bening. Cacing ini rata-rata hidup selama 6-8 tahun dalam tubuh pejamu. Selama hidupnya, cacing ini menghasilkan jutaan mikrofilaria atau larva cacing yang hidup dalam peredaran darah. Ada 3 tipe cacing filaria. Yang pertama, Wuchereria bancrofti. Kedua, Brugia malai. Ketiga, Brugia timori. Vektor filariasis adalah nyamuk yang berasal dari genus Anopheles, Mansonia, Culex, dan Aedes. Ada lebih 20 spesies nyamuk sebagai vektor filariasis. Setiap daerah memiliki spesies berbeda yang menularkan penyakit filariasis. Umumnya terdapat beberapa spesies nyamuk sebagai vektor utama dan spesies lainnya hanya merupakan vektor potensial. Untuk Sumatera Selatan, spesies vektor filariasis adalah Mansonia uniformis dan Anopheles nigerimus. Gejala klinis filariasis terdiri dari gejala akut dan gejala kronis. Gejala akut berupa limfadenitis, limfangitis, adenolimfangitis yang disertai demam, sakit kepala, rasa lemah, dan dapat pula terjadi abses. Gejala kronis berupa limfedema, limskrotum, kiluria, dan hidrokel. Siklus penularan filariasis terdiri dari 2 fase, yaitu fase perkembangan dalam tubuh nyamuk atau vektor dan fase perkembangan dalam tubuh manusia atau hospes dan reservoir. Dari bagan dapat kita lihat nyamuk yang mengandung larva L3 menghisap darah tubuh pejamu. Kemudian, larva L3 ini masuk ke dalam tubuh pejamu. Di dalam tubuh pejamu, cacing filaria berkembang menjadi cacing dewasa di dalam saluran limpa. Cacing dewasa ini menghasilkan jutaan mikrofilaria. Apabila ada nyamuk vektor filariasis menggigit penderita, maka mikrofilaria ini akan masuk ke dalam tubuh nyamuk dan berkembang. Mikrofilaria menembus dinding lambung dan pindah ke otot toraks. Larva ini berkembang dari larva L1 sampai larva L3. Larva L3 ini akan bergerak ke bagian kepala dan proboscis nyamuk. Larva L3 inilah yang siap untuk ditularkan ke tubuh manusia. Riwayat alamiah penyakit filariasis terdiri dari fase rentan, fase subklinis atau asimptomatik, fase klinis, dan fase akhir atau penyembuhan. Pada fase rentan, setiap orang dalam keadaan normal tapi memiliki kemungkinan untuk terserang penyakit filariasis. Pada fase ini, larva L3 belum masuk ke dalam tubuh. Fase ini tergantung dari daya tahan tubuh manusia. Apabila daya tahan tubuh lemah, maka akan masuk ke tahap selanjutnya. Fase rentan dipengaruhi oleh kebersihan perorangan, serta lingkungan, budaya, kebiasaan, dan pekerjaan.
Pada fase subklinis atau asimptomatik, seseorang sudah terkena gigitan nyamuk yang ada larva L3 ribuan kali. Microfilaria bermorfologi dan berdaur hidup selama 2 minggu. Masa inkubasi penyakit yaitu 3-12 bulan di dalam tubuh manusia. Fase ini ditandai dengan demam, sakit kepala, sakit otot, rasa lemah, dan lain-lain. Fase klinis terdiri dari fase dini dan fase lanjut. Pada fase ini terjadi dilatasi saluran limfe dan obstruksi. Fase klinis terjadi penimbunan cairan limfe sehingga menyebabkan edem jaringan. Pada fase klinis juga terjadi gangguan pengangkutan bakteri sehingga menyebabkan peradangan akut. Kelenjar limfe tidak dapat menyaring bakteri yang masuk ke dalam kulit. Fase klinis ditandai dengan limfangitis, limfadenitis, adenolimfangitis, abses, epididimitis, funikulitis, orkitis. Pada limfedema serangan akut berulang, akan terjadi pembengkakan menetap. Fase akhir atau penyembuhan. Filariasis dapat menimbulkan kecacatan seumur hidup bila tidak mendapatkan pengobatan yang baik. Dan apabila melakukan pengobatan yang teratur, akan memberikan kesembuhan bagi penderita. Distribusi filariasis. Berdasarkan karakteristik orang, filariasis dapat menyerang semua jenis umur dan dapat menyerang semua jenis kelamin. Laki-laki umumnya memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan perempuan. Para transmigran lebih berisiko dibandingkan dengan penduduk asli pada daerah endemis. Berdasarkan tempat, filariasis lebih banyak terjadi di pedesaan dan di perkotaan yang padat penduduk seperti di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Semarang, dan Pekalongan. Berdasarkan waktu, Microfilaria nocturna vektornya adalah vektor malam hari, sehingga penularannya terjadi pada malam hari. Microfilaria non-periodik dan nocturna vektornya bisa vektor siang dan malam, sehingga penularannya dapat terjadi pada siang dan malam hari. Prevalensi dan insiden kasus filariasis sekitar 1,23 miliar orang di 58 negara di seluruh dunia terancam oleh filariasis. 80% dari orang-orang ini tinggal di 10 negara berikut: Bangladesh, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, India, Indonesia, Myanmar, Nigeria, Nepal, Filipina, dan Republik Tanzania. Dari 1,23 miliar tersebut, lebih dari 800 juta adalah penduduk di daerah tropis dan subtropis, seperti Asia, Afrika, dan Pasifik Barat. Lebih dari 120 juta orang terinfeksi, dengan sekitar 40 juta catat dan lumpuh oleh penyakit filariasis. Di Indonesia, sampai dengan tahun 2013, telah lebih dari 12.000 orang menderita filariasis klinis. Hampir seluruh wilayah di Indonesia adalah daerah endemis filariasis. Pencegahan filariasis. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005, tindakan pencegahan dan pemberantasan filariasis dapat dilakukan seperti yang pertama, melaporkan ke puskesmas bila menemukan warga desa dengan pembesaran tangan, kaki, kantong buah zakar, atau payudara. Yang kedua, ikut serta dalam pemeriksaan darah jari yang dilakukan pada malam hari oleh petugas kesehatan. Yang ketiga, minum obat filariasis yang diberikan oleh petugas kesehatan. Yang keempat, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan agar bebas dari nyamuk penular. Yang kelima, menjaga diri dari gigitan nyamuk misalnya dengan menggunakan kelambu pada saat tidur. Pengobatan filariasis terdiri dari pengobatan massal, pengobatan selektif, dan pengobatan individu. Pengobatan massal dilakukan di daerah endemis atau daerah dengan microfilaria rate lebih atau sama dengan 1%. Sasarannya adalah seluruh penduduk yang tinggal di daerah endemis kecuali anak-anak berusia kurang dari 2 tahun, ibu hamil dan menyusui, orang yang sedang sakit, orang tua yang lemah, penderita serangan epilepsi. Pengobatan selektif dilakukan kepada orang yang mengidap microfilaria serta anggota keluarga yang tinggal serumah dan berdekatan dengan penderita di daerah dengan hasil survei microfilaria kurang dari 1% atau daerah non-endemis.
Pengobatan individu diberikan kepada semua kasus klinis filariasis. Pada pengobatan individu diberikan obat dietilkarbamazin sitrat atau DEC 100 mg 3 kali sehari selama 10 hari sebagai pengobatan individual serta dilakukan perawatan terhadap bagian organ tubuh yang bengkak. Berikut beberapa referensi dalam materi kita kali ini. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.